A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para ibunda semuanya? Semoga kesemuaan kita menjadi penghuni surga Allah Ta'ala insyaallah. Sebagaimana kata Bunda Haja tadi, tidak bosan-bosan karena sifat bosan dalam ibadah itu pertanda hati kita itu sudah mulai mati. Bosan dia mau beribadah. Rajin bersalawat, rajin membaca tahmid alhamdulillah, itu adalah zikir. Kalau mau menghidupkan hati dengan zikir, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Karena tahmid mengatakan segala puji bagi Allah itu bermakna kita sadar apa yang dapat sama kita hari ini nikmat dari Allah. Jadi caranya kayak mana? Sembah Allah. Salah satunya ya datang taklim ini persiapan bekal untuk memahami agama. Apa yang dapat alhamdulillah syukur-syukur ada yang bisa dipahami dan diamalkan. Kalau tidak dapat jangan putus asa. Karena belajar ini tetap wajib. Hukumnya utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi yang paling penting macam sholat lah. Orang kita sholat mulai dari balik wajib. Sampai sekarang. Kadangkala rutinitas. Tak ada dapat aku dari sholat. Yang ianya tiap hari capek. Sudah bisa sholat itu saja kenikmatan. Kenapa? Hatinya itu tertarik jadi lebih disiplin. Taat itu sebetulnya kekayaan walau tidak dirasakan. Seperti halnya kita bisa menarik napas. Kan kadangkala membiasa kita. Biasa aja menarik napas itu. Tapi itu nikmat ketika kita sudah mau sakaratul maut, mau masuk ruang ICU, baru tahu rupanya tabung oksigen itu harganya sekian. Ya, untuk bernapas saja sekian. Begitu juga bisa taat, bisa datang ini. Walaupun kondisi hujan, ya. Karena kenapa? Nanti di hari kiamat beruntunglah orang yang menyibukkan diri untuk taat. Dan merugilah orang-orang yang tidak menghabiskan umurnya dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau di dunia ini, semua manusia bisa mengatakan hal yang kita lakukan nih, apa kali rupanya mau kumpul-kumpul. Apa ada nilainya bisa mengayakan diri. Sesungguhnya kekayaan itu bukan sekedar ukuran banyaknya duit. Tapi tenang hati juga kaya. Orang paham agama juga kaya. Anak-anak yang baik itu yang patuh sama orang tuanya juga kaya. Alhamdulillah lah. Salawat dan salam untuk Nabi kita. Semoga kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat. Ada orang yang tak dapat syafaat. Ya, ada orang tak dapat syafaat. Jadi kita ini mudah-mudahan dapat syafaat. Di sini kita akan membahas tentang al-ajalatu. Al-ajalatu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-ajalatu terburu-buru. Ay al-isra'u fil umuri. Terburu-buru dalam segala perkara. Ya. Kita pasang niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Liridha'illahi ta'ala wa bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rajin-rajin kita memperbaiki Fatihah kita. Sering dibaca itu bermakna sering diperbaiki. Caranya kayak mana? Sekarang sudah bisa kita nonton YouTube. Kita banding-bandingkan. Nah, kita rekam suara kita kalau ada HP yang bisa merekam suara. Ya, banding-bandingkan. Panjang pendeknya, sebutan hurufnya. Syukur-syukur bisa paham artinya. Karena memahami arti sholat itu dalam baca-bacaannya itu bisa mendatangkan khusyuk. Bisa mendatangkan khusyuk. Pasti khusyuk belum tentu. Bisa mendatangkan khusyuk. Contoh, orang Arab bahasanya bahasa Arab. Tapi orang Arab pun banyak tak khusyuk. Sebab apa? Walaupun bahasa dia sekalipun belum tentu juga khusyuk. Karena khusyuk itu adalah pemberian dari Allah yang kita usahakan. Nah, jadi kalau di dalam kitab Hikmatut Tasri' wa Falsafatuhu, khusyuk itu ibarat kalau hewan itu liar, kita kekang, kita ikat dengan tali, kita tarik, kita paksa. Khusyuk itulah kita paksakan dalam sholat. Kalau lari-lari pikiran, tarik balik sehingga lurus. Begitu. Bacaan Fatihah, saya ulang mudah-mudahan ada yang nyangkut nih. Kalau terjemahannya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, sudah sama kita tahu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ucapan Bismillah nih kalau bisa semua hal yang ada nilainya bukan maksiat. Ya. Mau cuci baju kan bukan maksiat. Bismillah. Bismillah. Tapi kembali lagi cerita kita yang lalu, kalau bisa kamar mandinya itu nggak nyatu sama WC. Karena kalau nyatu sama WC hukum bismillahnya jadinya haram. Sebab apa? Sebab WC itu tempat najis, kurang pantas menyebut nama Allah. Ya, tapi sekarang kan kalau apa kan mesin cuci rata-rata lah sudah ada. Kalau tidak ngangsur, Bunda sana tuh bisa ngangsurkan kalau mau. Aman, harga bisa lah. Namanya harga kawan. Iya. Hah? Cincai. Oh. Iya, harga kawan. Kalau orang katakan 2 juta, harga kawan 2.500.000. Biasanya kawan tuh pasti berlebih. Karena dia memikirkan kawannya. Lebih gawat pula harga kawan ya kan. Jadi saya ada Bunda beli lemari. Lemari beberapa tahun yang silam, belum pindah ke rumah ke tempat yang sekarang ini. Jadi karena banyak baju anak-anak apa semua, di Tanjung Tiram itu di Simpang 4 adalah yang jual perabot. Ya. Ayo ke sini kata ibu ya, kata istri. Belanjalah. Jadi kalau nggak salah saya pada saat itu sekitar dekat-dekat 900 atau berapa di zaman itu. Beberapa sudah cukup lama. Jadi apa bahasanya? Ini harga karena ustadz kata dia. Harga ustadz nih kata dia. Saya ngangguk juga gitu. Hadiahnya ustadz kursi plastik 1 gitu. Yang model bulat itu, yang untuk yang apa ya, orang mangkas itu yang biasa aja. Kalau nggak pakai kursi plastik, kenapa? Saya katakan gitu. Oh ini hadiahnya. Wah, rupanya udah dimasuk juga di situ. Jadi 900 total harganya itu pada saat itu 875.000 tambah kursi plastik jadi 900. Jadi saya katakan, iya hadiah tapi kok bayar gitu. Agak pusing juga. Jadi diam-diam aja lah payah. Oh saya ini jamaah ustadz nih. Ini karena harga ustadz. Saya katakan ngomong nyeletuk saya. Itu karena ustadz, kalau orang mau lebih murah ya. Saya katakan kayak gitu. Karena ustadz deh gitu. Jadi
balik kita cerita tentang masalah semualah ya. Mulai dengan bismillah itu karena ingin cari barakah. Apa saja, pakai baju. Bunda pakai lipstik pun pakai bismillah. Biar lipstiknya barokah. Barokahnya maksudnya nilainya baik. Nilainya untuk, ya pertama niatkanlah berias itu untuk pasangan. Jangan yang lain. Niatkan berias itu untuk pasangan, jangan yang lain. Wah, pasti dapat pahala. Kalau tidak untuk pasangan, nilainya biasa-biasa saja. Atau kalau untuk laki orang, bisa dosa. Aku niat lipstick untuk laki sepolan tuh, kata dia. Nah, masalahnya dia punya laki gitu. Kalau dia nggak punya laki, entahlah pula ya kan cerita. Dah. Lepas kita cerita itu, lanjutan ayat keduanya, alhamdu. Alhamdu itu kalau diterjemahkan artinya listighraqil afrad. Semua pujian itu kembali kepada Allah. Jadi alhamdu itu segala puji diterjemahkan. Kalau bahasa kitab arti alhamdu itu puji saja. Pujian itu. Tapi dipakai segala puji lillah, bagi Allah Rabbil Alamin. Allah itu Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim diulang lagi. Tadi bismillah sudah, di Ar-Rahmanir Rahim diulang lagi. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Nah, itu dalam sholat hadirkan itu. Maliki Yaumiddin. Yang dia itu raja atau penguasa, Malik. Yaumiddin, hari pembalasan. Baru masuk itu hanya untuk Allah tuh. Yang sebelumnya itu untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ikatan kita sama Allah. Hanya untukmu ya Allah kami menyembah, dan hanya untukmu ya Allah kami memohon pertolongan. Nggak ada yang lain. Kalau udah sering baca itu, sakit nggak usah kita ikat hati ke dukun, jangan. Nasta'in itu bermakna kita minta tolong sama Allah. Allah sukanya yang bagus-bagus. Tapi kalau sempat udah datang ke dukun, macam mana Ustadz? Ya udahlah, tobat aja lah. Namanya awak itu kan kita, apa namanya itu, sakit itu kurang sabar. Orang sering tuh kalau sakit itu maunya cepat sembuh. Maunya cepat sembuh. Ada orang nawari, oh, cepat-cepat kita datang ke situ. Wah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau bisa itu satu napas tuh ya Bunda ya baca ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan dipotong. Kurang baik. Jadi kayak 8 ayat. Surat Al-Fatihah itu cuma 7. Kalau orang potong di siratal ladzina an'amta alaihim katanya, berarti dia kayak situ ada wakaf. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Di situ jadi 8. Seakan-akan hukumnya tetap dasarnya 7. Kecuali darurat, napas tidak sampai. Kalau imam-imam tuh kadang-kala kan karena agak ditekan Fatihah itu, dia siratal ladzina an'amta alaihim. Kita bukan kayak di Mekah ya. Di Mekah lain pendapatnya. Kita punya imam sendiri. Dan dasarnya itu ada hadisnya. Kalau di Mekah itu memang dimatikan di situ karena mereka nganggap itu ayat bismillah bukan ayat dari Fatihah. Bismillah hanya sunat tambahan. Makanya siapa-siapa yang sudah sampai ke tanah suci, umroh ataupun haji, mudah-mudahan yang belum sampai-sampai insya Allah, itu dia langsung baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung gitu. Kalau bismillahnya dia agak disir. Bismillahirrahmanirrahim. Baru begitu. Memang mereka pendapatnya begitu. Udah balik kita cerita kitab itu seringlah diulang-ulang supaya tambah tahqiq ilmu kita. Al-ajalatu, terburu-buru itu minasyaitan, dari setan. Jadi segala terburu-buru itu dari setan. Semua yang terburu-buru, ya. Illa kecuali fi khamsi mawadi'ah, 5 tempat ini bukan dari setan.
Apa saja yang terburu-buru itu dari setan. Termasuk orang yang menceraikan istrinya terburu-buru dia. Istrinya terburu-buru sikit-sikit udah minta cerai. Sikit-sikit udah sangka buruk. Ya. Apa namanya itu? Dia ada kawannya ngechat, apakah di WA, apakah di Facebook. Bang, abang lagi di mana? Ini Sri, gitu dia. Wah, ditengoknya, bacanya. Dia lakinya gitu kan. Ngamuk dia. Siapa nih Sri? Gitu dia. Rupanya kawannya namanya Yusri. Dipanggil Sri. Udah ngamuk dia. Oh, ini. Karena apa? Cemburu buta. Kalau cemburu itu kan tanda cinta. Kalau biasanya kan gitu kan cinta. Tapi kalau buta jangan. Buta nanti ngeraba. Semua main libas saja. Ya. Karena kita ini dituntut untuk jangan al-ajalah. Jangan terlalu terburu-buru. Ya, terburu-buru. Fa innaha, maka sesungguhnya terburu-buru itu min yang 5 tadi, min sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Rasul buat. Yang terburu-buru 5 ini Rasul buat. Ya. Apa yang pertama? Ita'amud dhaifi, mengasih makan tamu. Asal datang tamu langsung kasih makan. Itu baiknya gitu. Langsung kasih minum. Baiknya gitu. Itu sunnah. Segera. Arti terburu-buru itu cepat dia. Oh. Walaupun air putih. Iya. Karena ini ada kata kitab lanjutannya. Bima la yatakallafu, dengan perkara yang tidak memberatkan. Indal mudifi, tuan rumah. Tuan rumah tidak berat, cepat, walaupun air putih. Bahasa kita di Batubara ini ada istilahnya temooh. Temooh itu kalau tamu datang apa? Apa kalau bahasa Jawanya apa? Kalau datang, gitu, cepat ya, tanggap gitu. Apa? Recek gitu. Iya, pokoknya kalau dia suka aja kalau ada tamu. Tamunya itu macam dimuliakan gitu. Iya. Iya. Gitu. Jadi kalau itu segera. Kalau udah bahasa segera tuh kan saat datang orang tamu gitu. Bukan orang minta sedekah ya, itu lain cerita. Kayak kalau minta sedekah sekarang kayak tamu juga. Ngomongnya itu, dulu kan kalau orang ngucap salam minta sedekah itu kan ada ciri khas. Assalamualaikum, sedekah, gitu dah. Ini dia macam assalamualaikum tuh bukan minta sedekah lagi, macam orang bertamu. Maka susah kita mau membedakan mana yang minta sedekah, mana yang bertamu. Ada yang kayak gitu. Oh, marah-marah dia. Marah. Tidaklah. Tidak. Itu hak kita. Mau ngasih mau tidak. Iya. Tadi barusan begitu juga. Berkereta dia laki bini. Ini dekat rumah. Bukan turunkan mana. Kasihnya surat. Malas saya nengok suratnya. Nanti banyak kali dosanya nanti. Iya. Nanti jadi betul. Karena tanda tangannya mirip dari tahun ke tahun ditengok. Itu aja. Sampai udah nggak ada lagi kepala desanya ganti pun itu juga. Pokoknya kalau mau beri-beri. Kalau hati itu mau beri-beri. Kalau tidak, terserah kita. Ya, Nek? Salahkan orang, jangan dikasih orang muda. Itu terserah kita. Kalau kita mau kasih, tetap saja sodakoh itu pahala. Baik, dulu kan pernah kita kisah ya. Jadi di dalam hadis, ada orang sedekah salah sasaran. Udah pernah saya cerita itu. Kalau lupa saya ingatkan lagi. Karena ilmu itu ada namanya mengulang.
sedekah salah sasaran, pertama pada mau malamnya dia cari orang. Ini udah dapat uang, dia memang nazar. Dia niat mau sedekah. Asal jumpa orang tadi, perempuan, kasihnya sedekah terus. Bukan tanggung-tanggung. Itu sebelum zaman Nabi, hadisnya itu ada itu. Sedekah dia. Rupanya beberapa hari kemudian tahu dia, orang yang sedekahnya tadi pelacur. Yang dikasih sedekah tadi. Udah salah sasaran tuh kan. Yang kedua kumpul-kumpul uang lagi, dia mau sedekah lagi. Ya, dia mau sedekah lagi. Rupanya beberapa saat kemudian tahu dia tempat dia sedekah itu orangnya pencuri. Ya, pencuri. Ya. Dalam hatinya sesal. Rupanya kali ketiga dia kumpul uang lagi, sedekah. Asal jumpa orang tengok layak, kata dia apa hati dasap disedekahkannya. Rupanya diselidiki, tempat dia sedekah, rupanya orang kaya. Malamnya itu dia mimpi. Dikasih Allah mimpi. Orang yang pelacur tadi sedekah, gara-gara dia bersedekah, berhenti dia melacur. Karena tujuan dia melacur adalah cari duit. Nah itu. Orang yang pencuri tadi gara-gara dia sedekah berhenti mencuri. Dan orang kaya tadi rupanya pelit na'udzubillahi min zalik. Gara-gara dia bersedekah, akhirnya rajin dia bersedekah. Jadi tidak ada sedekah yang rugi. Tinggal lagi prosesnya. Walaupun salah sasaran. Cuman gondoknya kita itu kan begini. Lebih sehat dari kita gitu ya kan, gondoknya gitu. Kadang ada yang menghina-hinakan diri. Yang jadi profesi dia. Maaf-maaf kadang digorengnya belacan atau apa. Ditempelnya kan busuk itu atau belacan itu. Dibalutnya pakai apa itu? Kain itu. Kan timbul dia. Datang lalat nek. Bau tadi datang. Jadi pikir mak busuk lah kaki kawannya. Maka, meminta boleh. Meminta-minta kalau sudah jadi pekerjaan tidak boleh. Meminta paling utama itu sama Allah. Kita minta sama anak, ya kan kita perlu kan. Minta. Tapi kalau anak nih, bab nafkah ada kelapangan dia, tanggung jawab anak kita itu. Tanggung jawab. Kalau anak ada kelapangan sementara dia tidak sadar bahwasanya dulu pun dia dibesarkan, orang tuanya itu menafkahi dia, ngasih belanja. Hidup itu harusnya kayak siklus putar balik. Udah, balik kita cerita kitab ya. Jadi kalau ngasih tamu tuh sesuatu yang tidak memberatkan. Idza nazala aidoif fi manzili, apabila datang tamu ke rumahnya. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasul bersabda, man at'ama akhul muslima syahwatahu haramallahu taala 'alan nar. Barang siapa yang memberi makan saudaranya muslim seadanya, Allah haramkan atas dia api neraka. Seadanya saja. Yang tidak memberatkan. Kadang-kala yang memberatkan, ya kan? Makanan yang ada itu laki belum makan suami, kita kasih sama dia, ngamuk laki. Kau memang memuliakan tamu. Dulu kan ada juga kisahnya. Sampai dia suaminya ini memang betul pelit. Suaminya kaya raya. Jadi dia rajin sedekah. Rajin sedekah, dikasihnya ada orang minta sedekah memang karena perlu sekali. Ketahuan buat suaminya kasar garang, dipotong 2 tangannya. Wah, ketahuan memberi sedekah, dipotong. Habis itu diceraikan. Luntang-lantung lah, susah dan sebagainya. Biiznillah beberapa tahun kemudian, orang yang tadi orang yang disedekahkan tadi kaya. Belum berjodoh pula, dikasih mimpi agar mencari jodoh orang yang begini-begini. Dapatlah ya buntung tadi. Nikahlah sama dia. Malam mau maaf bersama, Allah tumbuhkan tangannya balik. Itu. Jadi itu cerita ibrah ya.
Betul, tidak hanya iman lah yang bisa jawab. Karena kita ini apa ya, hal-hal yang aneh itu kadangkala masuk logika nggak? Agak susah. Kayak Nabi Adam kan tulang rusuk yang dikeluarkan dari badan dia. Ingin dijadikan Siti Hawa itu. Kan secara logika mana mungkin ya. Macam contohnya lagi, ada bayi bisa bicara di waktu kecil. Macam contohnya lagi, Nabi Ibrahim dibakar di api yang cukup besar, tidak terbakar. Hal-hal yang al-amrul khawarik, perkara yang luar biasa. Ya, dia keluar daripada ukuran adat. Sudah, kita lanjutkan cerita dari kitab ini. Jadi begitu. Ada lagi hadis dari Amru bin As, Amru bin As, ya, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man at'ama akhahu minal khubzi," barang siapa yang memberi makan saudaranya daripada roti, hatta yusbi'ahu, sampai dia kenyang, wasaqahu, dan minum, minal ma', dari air, hatta yurwiyahu ba'da minan nar, sab'a khanadiqa kullu khandakin masiratu sab'i mi'ati amin. Maka dia akan dijauhkan, yarwiyahu ba'uda minan nar, dari api neraka sejauh 7 paret. Setiap paret kalau orang mau berjalan panjangnya itu adalah 700 tahun perjalanan. Jadi kali 7 49 ya, 7 kali 7 ya. 40 ini katanya 7.000. Berarti 49.000 tahun baru sampai ke neraka. Berarti begitulah jarak jauh. Ini dasar iman. Bukan kan kalau sekarang ini menurut Ali bin Abi Thalib, sayati zaman akan datang satu masa, pertama ya, para orang tuanya itu asimun, pendosa. Hobi buat dosa. Ya. Yang kedua, ulamanya itu munafik. Lain cakap, lain buat. Ya. Yang ketiga, anak-anak mudanya itu tidak memuliakan lagi, tak hormat sama orang tua. Dan yang keempat, orang kayanya tak mau lagi membantu orang susah. Kalaupun mau membantu, akibat mau mencalon. Itu ada sebab, bukan karena Allah. Ya. Makanya sekarang sampai di dalam TV itu, sampai kadang di Facebook itu, asal ada orang bantuan, mana yang harus kucucuk? Kan musim cucu nih, dikasih bantuan. Pernah dulu ada zaman-zaman begitu ngantar beras. Oh, ini dari Polan ya, padahal bukan. Karena salah kaprah sekarang. Udah begitu. Bermohon kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Kalau kebaikannya itu sudah ada sebelumnya, bagus. Ini ketika hari ajang-ajang itu baru sibuk. Oh, ini kan sudah pertanda. Udah. Jadi ngasih orang itu makan itu segera. Macam ini tadi datang, saya segera datang nih. Oh, itu segera. Punya rumah nih ngamalin nih. Nah, yang lain kan dapat juga segera dapat bungkusan. Nah, saya yang belum segera. Iya. Yang kedua, watajhizul mayit, menyelenggarakan mayat. Itu harus segera itu. Itu sunnah. Kalau nggak dibuat, ya nggak dosa. Ya, nggak dosa. Cuman menyegerakannya itu. Tapi kalau bisa mendatangkan mudarat, mayat itu pecah, baunya menyebar, ya, itu akan muncul fitnah. Maka ukurannya jadi haram. Jadi tajhizul mayit, menyegerakan itu hukumnya sunnah. Bil ghusli wat takfini was salati alaihi, dengan memandikan itu segerakan, mengkapankan dan menyolatkan. Jadi kan yang lalu ada jamaah bertanya, apa hukum mencium mayit? Istri yang dicium suami udah meninggal. Dia kan diwudukkan. Apakah batal wuduk? Tidak. Hukum tidak ada lagi sama dia. Cuman sama yang hidup nih ada dua pendapat. Menurut dari cerita Imam Nawawi, karena tak ada syahwat lagi, mazinatus syahwat, nggak mungkin orang bersyahwat sama mayit. Maka tak batal wudhu ini. Tapi sepakat ulama, banyak jumhur mengatakan batal. Ini yang tak bernafsu ini. Karena pernah juga didapatkan kasus orang memperkosa mayit.
Nah itu. Yang ini tak bernafsu yang ini. Makanya tetap batal menurut jumhur. Awak nih wuduk nih, istri nih. Diciumnya suami. Tadi wuduk batal, wuduk lagi. Ya takkan mungkin lah nafsu pula Ustadz. Ada didapati hukum seperti itu. Oh. Air mata tak mengapa. Air mata tak mengapa. Iya, air mata tak mengapa. Cuma biasanya akan menjelekkan mayit. Kan udah dibereskan nih. Apa diapakan, dikasih wewangian. Tiba-tiba biasanya air mata itu sekali jalan dengan air ingus. Nanti berselemaklah mayit tadi dengan air ingus dan air matanya. Sempat ada 5 orang kayak gitu. Apa nggak banjir muka kawan tuh? Karena biasanya kalau nangis itu nahan dulu. Akhirnya tak berlaku hukum menyegerakan. Kan nggak bisa di stop. Asal apa gitu langsung tarik gitu kan nggak mungkin. Kata dia. Kena 1 orang 1 menit. Wow. Menyegerakannya itu berapa lama? Itu. Makanya ada unsur. Ya. Waktu hidup itu yang penting-pentingnya gitu loh. Kalau memang sayang-sayangnya. Udah mati kok baru apa. Belum terasa. Baru terasa. Oh, kayaknya pengalaman ya. Iya. Tuh. Jadi segerakan. Memandikannya menyegerakan. Mengkapankannya menyegerakan. Menyolatnya disegerakan. Ya. Iza mata apabila dia mati yakinan. Secara yakin. Kalau belum tiba-tiba tak bernapas sebentar aja, wah udah langsung segera diangkat dia terus. Jangan. Entah boleh jadi mati suri. Ya, harus dipanggil yang ahlinya. Mati suri itu bukan mati sebenarnya. Mati suri itu proses badan yang tak dikenali oleh makhluk tentang apakah dia mati atau masih hidup. Karena organ vitalnya kayak nggak berdetak jantungnya. Tapi dia belum mati tuh. Kalau dia sudah mati, otomatis dia jumpa dengan malaikat maut. Proses-proses kematian itu sudah terasa. Itu cuma dijalani oleh manusia sekali saja. Mati itu sekali yang dicabut malaikat maut tadi. Iya. Kalau yang ada yang tiba-tiba nggak diketahui itu ya, itu bukan mati dalam segi hakiki ya, hanya mati apa gitu. Itu disebut suri itu. Yang ketiga, watajwizul banat iza balagat. Menikahkan anak perempuan apabila udah sampai waktu dia mau nikah. Itu segerakan, jangan lama-lama lagi. Ya, udah mau nikah, dia calonnya udah ada. Orangnya yang pas lah pula, jangan pula yang datang pula genduru pula kan, dinikahkan. Tengok juga lah dulu. Nikahkan. Karena ada hadisnya dikatakan di dalam kitab ini. Man zawwaja bintan tawajjahallahu yaumal qiyamah tajal muluk. Siapa yang menikahkan anak perempuannya mengharap ridho Allah Ta'ala di hari kiamat, Allah akan pasangkan dia dengan mahkota dari permata. Jadi kan kalau anak hafiz Quran kan dari cahaya. Ini dari apa? Dari apa? Dari mutiara, dari permata dipasang. Dimuliakan juga. Makanya anak-anak perempuan itu jangan sempat kosong. Kalau udah sampai waktunya nikahkan. Ya. Itu kalau ada jodohnya. Kalau tak ada iya. Kalau apa ini tak ada jumpa saya hadisnya ini. Kalau anak laki-laki saya tak ada jumpa. Ini anak perempuan. Karena anak laki-laki ini kalau ditengok dari para imam tuh ada yang jomblo. Bukan imam sholat ya. Maksudnya macam Imam Nawawi, banyak karangan kitab dia sampai umur 45 tahun dia meninggal tak nikah dia. Padahal kitab dia banyak. Jago ahli dia. Alasannya gini, dengan menikah akan memotong
kesempatan dia beribadah kepada Allah dan mentelaah ilmu agama yang lebih penting untuk umat. Kalau menikah nanti kan cari rezeki, tak sempat lagi mengajar ilmu. Nah itu, jadi itu. Bagi dia lebih nikmat itu ketimbang nikah. Bukan dia tidak ngikuti Rasulullah. Dibolehkan kalau orangnya bersangatan. Siang dia puasa, tiap hari malam tahajud. Kerjanya ibadah sama Allah. Itu boleh tak nikah. Tapi kalau puasanya sekali-sekali, tahajudnya payah, tiba-tiba tak mau nikah, berarti ada orang yang tak nikah itu dua. Kalau menurut saya baca kitab. Pertama, ajizan, orangnya itu lemah. Maaf, bisa jadi kemaluannya lemah, hasratnya lemah. Yang kedua, pujuran, pendosa. Orang yang berbuat dosa, dia tidak mau nikah, dia cukup apa aja, jajan aja. Nikah nggak mau, jajan aja. Fujuran. Nah, kalau anak laki-laki belum ada jumpa pula. Cuma tinggal lagi, kalau dalam hadis, nikah itu menyempurnakan agama. Maka di kampung kita ini masih ada penyakit. Kalau masih apa cita-citanya ya, masih ada lah. Kan proses nikah itu kan jodoh itu kan ada waktunya. Semalam itu ada remaja dulu sempat juga dia mau mendekati adik gitu. Cuman adik nggak mau. Jadi karena dia punya jodoh sendiri, perasaan dia pilih itu. Udah cukup berumur lah. Karena ada terakhir saya posting yang itu. Ada yang pesta nikah itu. Lama dia. Jadi saya katakan jodoh itu sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktu. Ada orang cepatan jodohnya. Ada yang lama. Ya itu. Kalau yang meninggal pula nggak berjodoh, jodohnya dibuat Allah bidadari di akhirat. Yang penting dia menjauhi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa qada'ud daini idza wajabah. Menunaikan hutang apabila sudah ada. Bayar. Hutang tuh bayar, jangan tak dibayar. Itu patut disegerakan. Jangan ditahan-tahan lagi. Semua yang terburu-buru katanya, semua yang terburu-buru dari setan. Terburu-buru bayar hutang pun setan juga. Bukan. Berhutang wajib. Wajib bayar hutang. Rasulullah SAW ketika ada orang meninggal berhutang, Rasulullah tidak mau menyolatkan. Kecuali ada yang menjamin, aku jamin ya Rasul, baru disolatkannya. Karena dia masih ada hubungan dengan makhluk. Kayak mana dia mau dihadapkan sama Allah, sementara dia masih ada hubungan dengan makhluk. Rasulullah itu doanya makbul. Nanti kalau doa Allah maghfirlahu, ya Allah ampunkan dosanya, kira-kira jatuh marwah Rasul. Sebab apa? Ampunkan dosa tapi masih ada utang sama orang. Orang yang sholat belakang apa? Ampun dosa. Utangnya banyak sama aku, gitu dia. Begitu. Maka sebaik-baiknya itu utang tuh kalau belum bisa bayar, itu bahasanya ada yang berani menjamin. Aku katanya. Anaknya gitu aku. Gitu. Itu juga lah dalil kalau bisa hartanya segera. Bagi waris itu pun kalau bisa segera. Segera. Karena utang itu kan berhubungan dengan harta. Kalau meninggal udah tahu pasti, yakinan secara pasti, langsung bagi. Tapi kalau di kampung kita biasanya nunggu 100 hari. Udah selesai semua yang dikeluarkan, kalkulasi, baru dibaginya. Kalau bisa segera. Wah, begitu. Ada yang kaya punya pun nggak mau bayar utang. Iyalah. Utang ini pemutus yang paling canggih, paling cepat, paling mantap. Pemutus hubungan keluarga utang lah. Kalau kita nggak suka sama orang tuh kasih utang, pasti nggak nampak lagi dia tuh. Kasih aja utang. Iya. Kasih aja utang. Kalau ada datang kasih utang. Nggak nampak lagi tuh nanti tuh. Nggak suka kita sama dia, kasih utang. Karena kalau dia nampak kita, dia amnesia itu satu. Pura hilang ingatan. Hah? Hutangnya mana? Kata dia. Dia pun lupa. Siapa aku? Kata dia. Lupa dia. Iya, pura-pura nggak tahu. Ibaratnya kita tagih lah 1, 2, 3 kali ya kan. Lama-lama kalau keempat kita jumpa sama dia, takut dia itu. Asal nampak bayangan kita, lari gitu dia. Nyuruh dia, hilang itu. Hilang. Kalau ngamuk dia, nggak suka kali dia ajaknya kita berkelahi supaya putus.
Oh, hubungan. Malah dia yang galak. Galak. Iya. Wah, lebih ngeri lagi. Kau begitu aja. Segitu aja udah minta-minta apa tak sabar begini. Kita bisa balikkan, kau segitu aja ngutang kata kita. Gitu. Ya kan ada gota kan. Utang berapa gitu. Lalu kalau dia katain gitu, kau gitu aja udah minta-minta. Ya kau gitu aja ngutang gitu. Terus setempur jadi itu. Dah. Dan yang kelima terakhir wat taubatu minaz zambi idza farata. Bertaubat dari dosa apabila telah berlalu. Maksudnya kalau datang dosa itu cepat-cepat bertaubat. Ya Allah ampunkan dosaku. Jadi ada 5. Ya, pertama kasih makan tamu, segerakan itu. Yang kedua menyelenggarakan maid. Yang ketiga menikahkan anak perempuan. Yang keempat membayar hutang. Dan yang kelima cepat-cepat bertaubat kalau berdosa. Sekiranya sampai di situ saja. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.